Hai Sobat Tiki, ketemu lagi sama gue Jai. Gue yang akan ngajak kalian jalan-jalan bareng Tiki di Tiki on the Street. Nah, hari ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan kemana ya? Kalau misalnya kalian, gue ajak jalan-jalan ke tempat yang ada sejarahnya. Agak berisik, maklum di pinggir jalan. Nah, baik lagi. Yang ada sejarahnya. Sejarahnya itu adalah tempat ini pernah digunakan sebagai balai kota di sini. Bukan di Jakarta, tapi waktu itu dulu namanya Batavia. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke sana. Tapi sebelum itu intro dulu. Nah sobat, kita udah di depan kawasan Kota Tua nih sekarang. Tapi sebelum masuk kawasannya, kita pakai masker dulu ya. Jadi ntar sambil pakai masker juga, gue lepas juga. Kebetulan kita bareng anak-anak sekolah tuh, yuk. Seru banget nih kalau lagi ada yang study tour gini sobat. Jadi rame. Waduh. Ayo. Oh mereka duluan, harusnya nggak boleh. Nih. Ikut baris gak ya? Ikut ya? Jangan, yuk. Sobat, lihat dah. Seru banget, bocah-bocah main yuk, coba yuk. Ade lagi main apa sih? Main air. Keren banget kan, tanya jalan-jalan ya sama Tiki aja di Tiki on the Street. Oh iya sobat, dulu itu pintu masuknya itu tepat persis di depan sana yang ini, tapi karena sekarang ditutup jadi kita ke tiketing dan pintu masuk keluar semuanya itu di samping, di sebelah kanan gedung. Yuk. Oh iya sobat, ada sedikit info nih buat kalian. Museum Fathahillah yang merupakan balai kota Batavia atau dalam bahasa Belanda disebut Stadhuis van Batavia adalah museum dan bangunan cagar budaya yang sangat ikonik di Jakarta. Bangunan Museum Fathahillah dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sandung yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam museumnya sobat. Yang pertama ada sejarah dari Tarumanegara nih sobat. Ada apa aja ya di sini? Sobat, sekarang kita lagi ada di Pagasing Tugu Tarumanegara. Ini batunya nih kayak gini nih. Tulisannya apa aja ya? Oh iya, nggak boleh dipegang ya. Maksudnya nggak boleh sembarangan pegang juga sih sebenarnya. Tapi unik banget. Coba kita baca dulu keterangannya kayak gimana.
Prasasti Tugu ini ditemukan di daerah Kampung Tugu, daerah Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini menjelaskan tentang pembangunan dua buah sungai pada masa Kerajaan Tarumanegara pada tahun ke-22 Raja Purnawarman memerintah. Adapun sungai tersebut bernama Candrabaga, Bagasasi, dan Sungai Gomati yang kemudian nama Bagasasi sendiri diabadikan sebagai sebuah nama kota yang sekarang bernama Bekasi. Wow, sejarah kota Bekasi ada di sini. Wah, ada peninggalan dari zaman prasejarah juga loh sobat. Kayaknya emang untuk zaman purba itu batu itu digunakan sebagai macam-macam. Ya, ada yang untuk numbuk juga dan ditajemin bisa jadi alat potong juga. Meskipun nggak setajam pisau, tapi keren sih ya. Di Jakarta bisa nampilin sejarah kayak gini sih. Ada palutor. Beres di lantai 1, sekarang kita ke lantai 2-nya ya sobat. Yuk ikutin gue. Wah, ada anak-anak lagi study tour nih sobat. Asik banget ya belajar sejarah langsung ke tempatnya. Para rombongan di sini ditemenin sama beberapa guide. Nah, sobat, ini ada sejarahnya VOC mulai dari 1602 lanjut ke 1610 VOC menduduki Batavia. Kemudian dijadikan kantor pusat VOC pada tahun 1919. Ini VOC cukup lama bertahan sampai akhirnya 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Mungkin asetnya setelah itu diambil oleh pemerintah kota Jakarta. Jadilah Gedung Museum Fathahillah. Lantai 2 Museum Fathahillah ini kita bisa lihat pelataran Taman Kota Tua kayak apa. Ini lagi ada yang study tour juga, lucu deh. Gokil, ada lemari gede banget. Dipakai buat nyimpan apaan ya zaman dulu? Sobat, ini ada lukisan gede banget. Ternyata lukisan ini adalah lukisan Van der Para, yaitu seorang gubernur jenderal di Batavia saat itu. Tahun 1761 sampai 1775 dia menjabat. Lukisan gede banget sih, nyita perhatian banget di lantai 2 ini. Gaster, ya udah yuk. Nah sobat, di belakang gue itu ada visual dari uang-uang dari zaman Jepang, zaman kemerdekaan, sama uang khusus pahlawan. Lihat ya pahlawan apa, yuk. Nah sobat, ini ada kotak
penyimpanan. Kayunya kayaknya tua banget ya. Kayu jati udah pasti nih, kayak sih kuat banget. Lihat masih ada kunci yang nyantol di pembuka kotak itu. Kalau zaman dulu emang keren banget sih. Kalau zaman sekarang sih bisa nih kotak di bubble wrap, kirim pakai tiki, pakai reguler. Mau kirim luar negeri, ya ente juga bisa dong. Sekarang kita masuk ke ruangan sejarah Jakarta yuk sobat. Sobat, ada satu hal yang menyita perhatian gue. Kalau di sini kan ngebahas emang orang Jakarta, tapi gue mau agak geser orang Betawi. Coba lihat. Jadi ternyata ada sebutannya beberapa. Satu, Betawi Tengah itu mendiami wilayah Jakarta Pusat sekitar Gambir, Menteng, Senen, Kemayoran, Sawah Besar, dan Taman Sari. Ada lagi sebutannya Betawi Pinggir, itu ada di daerah Kebayoran Baru, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, Tebet, Pasar Rebo, Jatinegara, Pulau Gadung, Cakung, Kramat Jati, Matraman, Cempaka Putih, dan Grogol Petamburan. Ada lagi yang ketiga tuh, Betawi Udik yang mendiami daerah kayak Tangerang, Cengkareng, Kebonjeruk, Ciledug, Ciputat, Kebayoran Lama, Cilandak, Sawangan, Cimanggis, Batu Ceper, dan banyak lagi. Bahkan sampai Bekasi tadi kan. Ada lagi terakhir tuh Betawi Pesisir, yaitu di Teluk Naga, Mauk, Japat, Tanjung Priok, Marunda, dan Kepulauan Seribu. Emang orang Betawi itu kesebar di seluruh Jakarta sini. Tapi di sela-sela beberapa daerah sini, tiki ada di situ. Jadi tersebarlah di mana-mana. Sobat, ada satu juga nih yang menyita perhatian gue. Ini sejarah dari Batavia menjadi Jakarta. Poinnya sih banyak banget. Dari 1 April 1905 terbentuknya pemerintah kota Praja, Batavia, serta Mister Cornelis, sampai sejarahnya jalan ke 24 Maret 1950 nama Batavia atau Jakarta diganti menjadi kota Praja Jakarta. Gue nggak tahu ini mungkin ada kaitannya sama polisi Pamung Praja, sampai akhirnya ditetapkanlah 31 Agustus 1964 sebagai ibu kota negara RI dengan nama Jakarta. Era Presiden Soekarno. Keren ya? Ya sobat, senjata api era Belanda nih. Ini bayangin ya. Kayaknya gede banget tuh lubang peluru. Pelurunya segede apa itu ya? Itu kalau nancep, der. Lubang senapannya gede banget ya sobat. Pelurunya juga pasti gede banget tuh. Serem deh kalau kena. Kirim pakai TV nih. Jalur laut. Ada plang peresmian balai kotanya juga loh sobat. Coba yang bisa baca pakai bahasa Belanda, ajarin dong gue. Tulis di komen ya. Oke sobat, udah selesai dari gedung Fathahillah. Ini kita lagi ada di area Taman Fathahillah. Ada beberapa jajanan juga di sana. Kayaknya gue mau jajan deh, mulai lapar. Yuk. Sebelum cari makan mungkin penjara bawah tanah dulu bisa kali ya, yuk. Nah sobat, sekarang gue lagi ada di penjara bawah tanahnya Museum Fathahillah.
penjara yang mana yang kita lihat ya? Yang lainnya dulu, yang ini serem. Nih sobat, ini salah satu penjara bawah tanahnya gedung Museum Fathahillah. Yuk, kita coba masuk ya, ngeri-ngeri sedep nih. Gue udah siapin flash sih. Nggak ngaruh juga sih flash gue ya, tapi ini ada beberapa batu-batu lama kayaknya. Mau dipegang ngeri juga sih. Tapi emang ini tingginya semeteran lebih sedikit. Itu yang ujung tangannya doang, sisanya semua ngelingkar begini. Jadi emang agak-agak kehimpit banget dengan 2 tralis apa bilang ya. Pokoknya mas cuman berfungsi sebagai jendela. Gambar dapat nggak, Dit? Jangan manggut-manggut aja lu. Gue coba masuk dalam lagi. Ini asli sobat, emang bener-bener pemberat yang untuk di kaki atau di tangan sih. Karena ini ada lubangnya dan ada karatnya. Jadi ini bukan replika dari semen gitu loh. Ini asli. Yuk kita pindah. Lumayan panas ngap. Nah sobat, penjara bawah tanah di sini tuh ada sekitar 4-5 pintu. Kayaknya bisa kelihatan lah semua modelnya sama. Kayaknya sih memang ini untuk menahan para tahanan dari VOC atau mungkin orang-orang yang menentang VOC di zaman itu. Coba kalau emang ada yang bisa, ada yang tahu lah, ada yang tahu beberapa sejarah dari penjara bawah tanah ini, boleh komen di bawah ya sobat. Cari lagi tempat lain. Udah semuanya nih sobat yang gue lihat. Sekarang kita keluar yuk. Nah sobat, sebelum kita keluar area Museum Fathahillah, kita kan pasti harus lewatin toko souvenir. Kayaknya kalau nggak beli ada yang kurang gitu. Kita beli dulu apa-apa. Kali ada yang seru. Yuk. Gue beli apaan ya? Banyak banget pilihannya. Aku ondel-ondel. Cari yang bisa dipakai aja kali ya. Cari gelang. Juga nih, beli deh berapa sih? 5.000. Gak apa-apa lah untuk support UMKM. Gue beli beberapa yuk, kita bayar langsung kita col keluar ya. Asik, jalan-jalan ke museum sekalian bisa belajar sejarah. Gue bisa bawa pulang souvenir juga nih sobat. Tapi ada meriam unik nih yang menyita perhatian gue. Jangan mikir negatif sobat. Itu simbol yang dipakai Portugis kala itu yang artinya good luck ya. Nah, sobat, kita cari sesuatu yang kira-kira kita bisa nikmati nih panas-panas begini kan. Jajanan banyak sih jajanan ini. Cuman kayaknya ada es potong tuh, kita cari. Kita beli yuk. Nah, mau jajan es potong dong. Ini ada rasa apa aja? Rasa kacang hijau, coklat, alpukat, durian. Durian. Mau nggak Dit? Geleng geleng, manggut aja. Coba Pak, apa rasa apa lo? Mau coklat? Oh coklat 1 Pak, coklat 1 sama alpukat 1 deh. Pak, kalau es potong ini bahannya apa aja? Bahannya ada tepung, ada gula, ada santan. Udah campur, langsung didinginin. Didingin pakai freezer. Baru kita masukin ke ini apa namanya, lemari es. Oh lemari es. Jadi langsung beku aja ya. Iya. Oh Ini apalagi alpukat. Alpukat Pak, satu lagi Pak. Ini berapa harganya? 5.000. 5.000. Iya. Belum mau kan? Nih. Juga kalau jajan. Berapa? Alpukat 1, coklat 1, 2, jadi 10.000 ya? 10.000 ya. Asik nih panas-panas gini kan. Nah, ini Pak. Uangnya Pak. Iya.
Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Bapak namanya siapa? Anto. Anto, Pak Anto. Ya siap. Makasih banyak Pak Anto ya. Sama-sama. Kita makanin dulu ya. Yuk. Nah sobat, jalan-jalan di museum udah, makan-makan, jajan-jajan kecil juga udah, lumayan lah ganjel perut. Nextnya kita kemana ya? Coba kalian kasih saran ke gue ya, kita mesti jalan-jalan kemana lagi sama Tiki di Tiki on the Street. Komen ya. Kalau gitu, gue Jai, pamit undur diri. Sampai ketemu di Tiki on the Street selanjutnya. Bye-bye!